Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 174704-2061. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin tentang pembelajaran terpadu. Yang pertama itu konsep pembelajaran terpadu. Yang kedua itu landasan pembelajaran terpadu, dan yang ketiga itu macam-macam model pembelajaran terpadu. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan pokok bahasa yang satu dengan bahasa yang lain untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Selanjutnya itu tentang latar belakangnya. Pembelajaran terpadu berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada dalam diri siswa. Pada dasarnya pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Pentingnya pembelajaran terpadu memiliki arti penting dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun hal ini didasari oleh beberapa alasan. Antara lain, yang pertama itu dunia anak adalah dunia nyata. Tingkat perkembangan mental anak selalu dimulai dengan yang nyata. Dimulai dengan tahap berpikir yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak melihat mata pelajaran itu berdiri sendiri. Yang kedua itu konsep pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa. Proses pemahaman anak tersebut anak terhadap suatu konsep dalam suatu objek sangat bergantung pada pengetahuan yang sudah dimiliki anak sebelumnya. Masing-masing anak selalu membangun sendiri pemahaman terhadap konsep baru. Yang ketiga itu pembelajaran akan lebih bermakna. Pembelajaran akan lebih bermakna bila mana pembelajaran yang sudah dipelajari siswa dapat memanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Pembelajaran terpadu sangat berpeluang untuk memanfaatkan pengetahuan peserta didik sebelumnya. Yang keempat yaitu memberikan peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri. Pengajaran terpadu memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan. Yang selanjutnya itu yang kelima yaitu memperkuat kemampuan yang diperoleh dari satu mata pelajaran akan saling memperkuat kemampuan yang diperoleh dari mata pelajaran yang lain. Yang keenam yaitu efisiensi waktu. Guru dapat lebih menghemat waktu dalam menyusun persiapan mengajar. Tidak hanya siswa, guru pun dapat belajar lebih bermakna terhadap konsep-konsep yang sulit yang akan diajarkannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan. Pembelajaran terpadu fungsinya itu berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar. Karena materi
yang dipelajari merupakan materi yang nyata, dalam hal ini konseptual, ya, dan bermakna bagi peserta didik. Tujuan tematik terpadu itu ada 7 poin. Yang pertama itu mudah memusatkan perhatian pada satu tema ataupun topik tertentu. Yang kedua itu yaitu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama. Yang ketiga itu memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat itu mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima yaitu lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi yang nyata. Yang keenam yaitu lebih merasakan manfaat dan guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan satu pengayaan dalam satu, ya. Yang ketujuh itu budi pekerti dan moral siswa dapat tumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. Selanjutnya yaitu adapun landasan pembelajaran terpadu itu ada 3. Yang pertama itu landasan filosofi. Pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama itu aliran progresivisme, yang kedua itu konstruktivisme, dan yang ketiga itu humanisme. Yang kedua itu landasan yuridis. Ya, landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan ataupun peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Isinya yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu ada dalam pasal 9. Ya, selanjutnya itu yang ketiga itu yang terakhir itu landasan psikologi. Landasan psikologi ini pembelajaran tematik terpadu itu terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik mempelajarinya. Ya, selanjutnya yaitu model yang terakhir yaitu model pembelajaran terpadu, yaitu terdapat 10 model. Yang pertama yaitu model fragmented, yang kedua model connected, yang ketiga model nested, yang keempat model sequencer, yang kelima model share, yang keenam model webed, yang ketujuh model tier, yang ke-8 yaitu model integrate, yang ke-9 yaitu model immersive, dan yang terakhir yaitu model narrow. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terhadap
poin-poin tadi, 3 poin tentang konsep pembelajaran terpadu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.